Selamat pagi Pak Uktu, saya Rici Darmadi dari absen 24 ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Uktu. Oke, yang pertama jelaskan tentang HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada diri manusia, yang berlaku dari ia hidup, yang berarti dari sejak ia di kandungan sampai dia meninggal. Nah, hak asasi manusia ini berisi tentang hak manusia untuk hidup dan diberlakukan secara selayaknya manusia itu sendiri, yang berarti di situ tanpa kekerasan, tanpa penindasan, bahkan tanpa pembunuhan. Nah, hak asasi manusia ini sifatnya universal atau berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, ras, budaya, agama. Nah, setiap manusia ini pasti memiliki hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini berarti juga manusia itu bebas melakukan apapun, bebas untuk berpikir, bebas untuk menyuarakan pendapat, bebas untuk bertingkah laku. Namun, hak asasi manusia ini juga memiliki batasannya, meskipun bebas ya. Nah, batasannya itu adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain juga. Nah, gitu. Contohnya, saya memiliki HAM. Saya bebas untuk melakukan sesuatu, tapi saya tidak boleh melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kenapa? Karena di situ orang lain juga memiliki HAM. Orang lain juga memiliki hak untuk tidak mendapat kekerasan, untuk diberlakukan baik selayaknya manusia. Maka dari situ, jika saya tetap melakukan kekerasan atau pembunuhan, saya berarti melakukan pelanggaran HAM. Dan negara wajib untuk melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Setiap ada yang melakukan pelanggaran HAM, negara harus menindaklanjuti. Jika ada pihak-pihak negara atau individu yang mencabut, mengurangi, mengintervensi hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia, berarti orang itu telah melakukan pelanggaran HAM. Baik. Yang pertanyaan kedua, mengapa HAM memiliki pengaruh besar dalam pembentukan PBB? Perlu diketahui bahwa PBB tujuannya itu untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, pada konteks awal, PBB ini dibuat setelah Perang Dunia Kedua, di mana di situ terjadi perang yang sangat hebat. Nah, PBB ini dibuat untuk mencegah terjadinya perang-perang serupa seperti itu, untuk menyatukan bangsa-bangsa. Nah, kenapa HAM ini punya pengaruh? Karena tentunya dalam perang itu di situ banyak terjadi pelanggaran HAM, banyak terjadi pembunuhan, kekerasan, terus penganiayaan, penindasan, pemerkosaan, semua itu merupakan pelanggaran HAM. Nah, mengapa HAM ini mendapat perhatian yang besar dari PBB? Karena HAM di sini mendukung tujuan PBB untuk mendamaikan dunia, di mana HAM ini mengarahkan manusia menuju perdamaian. Nah, PBB ini ingin melindungi setiap individu manusia. Nah, yang berarti di sini HAM memiliki pengaruh dalam pembentukan PBB. HAM ini digunakan PBB sebagai dasar, landasan bahwa setiap manusia itu wajib untuk dilindungi. Setiap manusia itu wajib untuk memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk hidup, dan bangsa lain itu tidak memiliki hak untuk mengintervensi bangsa jajahannya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, mengapa Indonesia ingin kemerdekaan? Nah, bangsa mana yang tidak ingin kemerdekaan? Kemerdekaan itu berarti bebas dari segala intervensi dari bangsa luar. Nah, mengapa Indonesia ingin kemerdekaan? Karena saat Indonesia dijajah, itu banyak rakyat Indonesia mengalami kekerasan, banyak yang mengalami kemiskinan, penindasan oleh pihak-pihak yang menjajah, yaitu Belanda, Jepang. Nah,
Di situ banyak HAM yang dilanggar oleh bangsa-bangsa penjajah. Banyak HAM rakyat Indonesia yang dilanggar, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh rakyat-rakyat yang tidak berdosa. Lalu ada kerja paksa. Kerja paksa itu juga merupakan bentuk pelanggaran HAM, karena di situ manusia tidak diberlakukan selayaknya manusia. Di situ manusia ditindas, kekerasan. Nah, rakyat Indonesia ingin merasakan kemerdekaan, karena Indonesia ingin untuk merasakan kebebasan, karena bangsa lain itu tidak memiliki hak untuk menjajah. Menjajah berarti dia mencuri, seperti merampas hak milik orang lain. Nah, seharusnya Indonesia itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya itu dinikmati, dikelola, dan dimiliki oleh rakyat Indonesia sendiri. Jadi bangsa lain tidak memiliki hak untuk mengikut campur tangani urusan Indonesia. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, bagaimana arti kemerdekaan Indonesia bagi rakyat Indonesia saat ini? Oke, arti kemerdekaan itu berarti bebas dari intervensi bangsa luar atau intervensi asing. Kemerdekaan berarti kita bebas untuk berpikir. Jadi jika menurut saya sebagai pelajar, kemerdekaan berarti saya bebas untuk berpikir, saya bebas mengekspresikan apa yang menjadi keinginan saya dalam belajar, saya bebas untuk menuangkan pikiran saya. Nah, jadi rakyat Indonesia saat ini yang telah merasakan kemerdekaan Indonesia itu bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri, bebas untuk berpikir dan mengelola negeri ini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia itu sendiri. Rakyat memandang kemerdekaan ini sebagai korek api untuk memantik api semangat nasionalisme, untuk menjaga kemerdekaan ini tetap terjaga, dan rasa patriotisme, cinta tanah air. Nah, yang kelima, bagaimana lembaga negara yang harusnya dijalankan di Indonesia saat ini? Indonesia merupakan negara demokrasi di mana rakyat Indonesia ini bebas untuk menyuarakan pendapat, dan lembaga negara di sini harusnya mewakili apa yang menjadi keinginan dari rakyatnya. Lembaga negara ini juga harus bisa melindungi setiap rakyatnya dari setiap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Lembaga negara harus bisa mewakili hati dari masyarakat Indonesia saat terjadi misal pelanggaran HAM. Lembaga negara harus bertindak tegas terhadap pelanggaran HAM tersebut, harus menindaklanjuti dengan tegas. Nah, yang terjadi dalam Indonesia saat ini masih banyak terjadi korupsi, masih banyak terjadi hukum yang tumpul di atas namun runcing ke bawah, yang di situ merugikan rakyat Indonesia, dan sebenarnya itu juga merupakan pelanggaran HAM karena banyak hak rakyat Indonesia yang diambil oleh pemerintah. Seperti saat korupsi itu berarti korupsi yang dilakukan pemerintah ya. Pemerintah mengambil hak rakyat, maksudnya mengambil uang rakyat, yang di situ uang itu harusnya menjadi hak rakyat.
Nah, lembaga negara ini juga harus bisa menjalankan negara sesuai dengan UUD 1945, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Nah, selain itu, lembaga negara juga harus untuk menjaga semangat rakyat-rakyatnya untuk mempertahankan bahwa kita ini Indonesia, NKRI. Dan lembaga negara harus bisa berperan seperti orang tua bagi rakyatnya. Lembaga negara yang mengarahkan, yang mendidik rakyat Indonesia untuk pergi menuju kesejahteraan. Nah, lembaga negara juga harus setia terhadap rakyatnya, memiliki rasa patriotisme, rasa nasionalisme, cinta tanah air. Jika lembaga negara bisa untuk menanamkan rasa nasionalisme, pasti suatu negara akan menuju ke kesejahteraan. Terima kasih.